Sejak zaman dahulu, Kepulauan Nusantara bagaikan bunga desa yang menjadi incaran para perjaka. Tercatat berbagai bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang datang untuk memperebutkan, hingga mereka bergantian menjajah kepulauan ini. Namun tahukah kalian, bahwa meskipun mereka sama-sama penjajah, tetapi motif dan karakter para penjajah tersebut sedikit banyaknya mempunyai perbedaan. Dalam video ini, akan dibahas mengenai bedanya penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Penasaran seperti apa penjelasannya? Silahkan tonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa sempatkan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Pertama, penjajahan bangsa Spanyol dan Portugis. Kedua bangsa ini mempunyai motif yang sama dalam misi penjelajahannya karena sama-sama didorong oleh semangat gold, glory, dan gospel atau 3G. Gold berarti mengumpulkan kekayaan dalam bentuk emas maupun rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lain sebagainya. Sementara glory berarti mencari kejayaan atau tanah kekuasaan baru untuk dijadikan daerah jajahan. Adapun gospel berarti kepentingan penyebaran agama Kristen yang biasanya dilakukan melalui jalan pemaksaan dan kekerasan. Dalam perkembangannya, misi ini dilanjutkan dengan pemaksaan untuk menerapkan budaya dan bahasa mereka di daerah yang mereka jajah. Sebagai contoh saat ini adalah yang terjadi di mayoritas negara-negara di Amerika Latin, beberapa negara Afrika, maupun Asia. Kedua, penjajahan bangsa Belanda. Motif penjelajahan bangsa Belanda pada awalnya, lebih mengedepankan motif ekonomi, yaitu menemukan sendiri akses menuju daerah yang kaya rempah-rempah. Setelah orang Belanda dilarang berdagang di Spanyol maupun Portugal, karena terlibat konflik dengan kedua daerah tersebut. Pada masa awal kedatangannya di Nusantara, orang Belanda tidak terlalu tertarik untuk menyebarkan agama Kristen, karena mereka hanya fokus untuk berdagang. Dalam perkembangannya, ketika VOC dibentuk, orang-orang Belanda tidak hanya ingin berdagang saja, tetapi juga semakin berhasrat untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah, yang kemudian berlanjut dengan penjajahan Belanda di Kepulauan Nusantara. Namun yang unik di sini adalah, bahwa selama penjajahannya di beberapa kawasan Nusantara, Belanda tidak pernah memaksakan budaya, bahasa, maupun agama Kristen kepada daerah yang dijajah. Adapun yang ketiga yakni, penjajahan bangsa Inggris. Motif penjelajahan samudera bangsa Inggris mungkin kurang lebih mempunyai persamaan dengan bangsa Belanda. Namun setelah terjadi revolusi industri pertama di Inggris tahun 1750, Inggris semakin berambisi untuk mencari daerah jajahan dengan dua tujuan yakni, mendapatkan sumber daya alam untuk memasok keperluan bahan baku industri, serta untuk memasarkan produk-produk industri mereka. Dalam hal penyebaran agama, bangsa Inggris juga tidak terlalu berhasrat untuk menyebarkan agama Kristen, namun mereka berhasil menanamkan pengaruhnya melalui budaya dan bahasa mereka di daerah yang mereka jajah. Namun tindakan Inggris ini tidak dilakukan secara frontal dan pemaksaan sebagaimana halnya Portugis dan Spanyol. Demikian video singkat ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar.